PLT Wakil Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin merespon penjelasan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terkait ciri-ciri pencerama radikal yang sempat dikeluarkan. Novel pun memastikan bahwa pihaknya jauh dari paham radikal dan 5 ciri pencerama radikal versi BNPT. Untuk BNPT dengan memberikan 5 ciri pencerama yang dianggap radikal, jauh dari kami dengan paham seperti itu, ujar Novel kepada JPNN Kamis 10 Maret. Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Brigadir Jenderal Ahmad Nur Wahid sebelumnya menjelaskan 5 ciri pencerama radikal. Hal ini Ahmad mengungkapkan dalam siaran pers BNPT pada Sabtu 5 Maret, kedua mengajarkan paham takfiri yang mengkafirkan pihak lain yang berbeda paham maupun berbeda agama. Ketiga, menanamkan sikap anti pemimpin atau pemerintahan yang sah dengan sikap membenci dan membangun ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan maupun negara propaganda melalui fitnah, adu domba, hate speech, dan sebaran hoax. Keempat, memiliki sikap eksklusif terhadap lingkungan maupun perubahan serta intoleransi terhadap perbedaan maupun keragaman. Kelima, biasanya memiliki pandangan anti budaya ataupun anti kearifan lokal keagamaan. UAS menegaskan kabar masuknya ratusan penceramah masuk daftar ustadz radikal ini dapat memantik keonaran di tengah masyarakat. Untuk itu, dia meminta warga benar-benar menyaring informasi tersebut. Jangan sampai itu adalah berita bohong. Adapun daftar 180 penceramah radikal itu ramai dibicarakan masyarakat setelah Ustadz Farid Siau mengunggah sebuah foto tangkapan layar pesan singkat WhatsApp di akun Instagram pribadinya. Tangkapan layar itu berisi nama-nama penceramah radikal tersebut. Di antara nama-nama itu terdapat pula nama Farid Siau. Pastikan apakah ini hoax atau hak. Jangan sampai masyarakat tertelan. Masalahnya bukan pada itu, tapi itu bisa jadi pemicu. Maka berhati-hatilah, kata UAS dalam sebuah diskusi yang disiapkan televisi nasional dikutip Populis.id pada Rabu 9 Maret 2022. UAS melanjutkan, jika daftar nama penceramah radikal itu valid, maka pihak yang merilis nama tersebut sebaiknya memberi penjelasan alasan mereka mengkategorikan para pendakwah itu masuk daftar ustadz radikal. Kalau bersalah, pastikan hukumannya. Jangan sampai orang dibuat terikat tak berdaya, tegasnya. Lalu yang ketiga, lanjut UAS, masyarakat yang sedang sakit itu biasanya lebih sensitif tuturnya. Sementara itu, Badan Nasionalis Penanggulangan Terorisme BNPT juga telah memberi klarifikasi terkait hal itu. Lembaga ini mengklaim tidak pernah merilis nama-nama tersebut. Terkait dengan list daftar penceramah radikal itu, BNPT tak pernah merilis hoax itu, kata Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris. Penceramah Konda Ustadz Abdul Somad menegaskan daftar 180 penceramah radikal yang bocor ke publik jangan sampai hanya memantik perseteruan di tengah masyarakat. Dia meminta masyarakat dapat menyaring informasi tersebut agar tidak termakan berita bohong yang sengaja disebar pihak tertentu. Jangan sampai dia rusak di zaman kita, karena dia akan menjadi cerita sejarah yang tidak baik bagi anak-anak kita. Insya Allah akan tetap menjaga negeri ini, tetap menjaga bangsa ini, tetap menyejukkan hati ini. Tapi mesti ada ikhtiar dan usaha dari kita, kata UAS dalam sebuah diskusi yang tayang di salah satu saluran televisi nasional dikutip Populis.id pada Rabu 9 Maret 2022. Adapun daftar 180 penceramah radikal itu ramai dibicarakan masyarakat setelah Ustadz Farid Siau mengunggah sebuah foto tangkapan layar pesan singkat WhatsApp di akun Instagram pribadinya. Tangkapan layar itu berisi nama-nama penceramah radikal tersebut. Di antara nama-nama itu terdapat pula nama Farid Siau. Pastikan apakah ini hoax atau hak. Jangan sampai masyarakat tertelan. Masalahnya bukan pada itu, tapi itu bisa jadi pemicu. Maka berhati-hatilah, tuturnya. UAS melanjutkan, jika daftar nama penceramah radikal itu valid, maka dia meminta pihak yang merilis nama tersebut sebaiknya memberi penjelasan alasan mereka mengkategorikan para pendakwa itu masuk daftar ustadz radikal. Jangan sampai orang dibuat terikat tak bertanya, tegasnya. PLT Wakil Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin merespon penjelasan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme terkait ciri-ciri pencerama radikal yang sempat dikeluarkan. Novel pun memastikan bahwa pihaknya jauh dari paham radikal dan 5 ciri pencerama radikal versi BNPT. Untuk BNPT dengan memberikan 5 ciri pencerama yang dianggap radikal, jauh dari kami dengan paham seperti itu, ujar Novel kepada JPNN Kamis 10 Maret. Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Brigadir Jenderal Ahmad Nur Wahid sebelumnya menjelaskan 5 ciri pencerama radikal. Hal ini Ahmad mengungkapkan dalam siaran pers BNPT pada Sabtu 5 Maret, kedua mengajarkan paham takfiri yang mengkafirkan pihak lain yang berbeda paham maupun berbeda agama.
ketika menanamkan sikap anti pemimpin atau pemerintahan yang sah dengan sikap membenci dan membangun ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintahan maupun negara propaganda melalui fitnah, adu domba, hate speech, dan sebaran hoax. Keempat, memiliki sikap eksklusif terhadap lingkungan maupun perubahan serta intoleransi terhadap perbedaan maupun keragaman. Kelima, biasanya memiliki pandangan anti budaya ataupun anti kearifan lokal keagamaan. UAS menegaskan kabar masuknya ratusan penceramah masuk daftar ustadz radikal ini dapat memantik keonaran di tengah masyarakat. Untuk itu, dia meminta warga benar-benar menyaring informasi tersebut. Jangan sampai itu adalah berita bohong. Adapun daftar 180 penceramah radikal itu ramai dibicarakan masyarakat setelah Ustadz Farid Siau mengunggah sebuah foto tangkapan layar pesan singkat WhatsApp di akun Instagram pribadinya. Tangkapan layar itu berisi nama-nama penceramah radikal tersebut. Di antara nama-nama itu terdapat pula nama Farid Siau. Pastikan apakah ini hoax atau hak. Jangan sampai masyarakat tertelan. Masalahnya bukan pada itu, tapi itu bisa jadi pemicu. Maka berhati-hatilah, kata UAS dalam sebuah diskusi yang disiapkan televisi nasional dikutip populis.id pada Rabu 9 Maret 2022. UAS melanjutkan jika daftar nama penceramah radikal itu valid, maka pihak yang merilis nama tersebut sebaiknya memberi penjelasan alasan mereka mengkategorikan para pendakwah itu masuk daftar ustadz radikal. Kalau bersalah, pastikan hukumannya. Jangan sampai orang dibuat terikat tak berdaya, tegasnya. Lalu yang ketiga, lanjut UAS, masyarakat yang sedang sakit itu biasanya lebih sensitif tuturnya. Sementara itu, Badan Nasionalis Penanggulangan Terorisme BNPT juga telah memberi klarifikasi terkait hal itu. Lembaga ini mengklaim tidak pernah merilis nama-nama tersebut. Terkait dengan list daftar penceramah radikal itu, BNPT tak pernah merilis hoax itu, kata Direktur Deradikalisasi BNPT Irfan Idris. Penceramah Konda Ustadz Abdul Somad menegaskan daftar 180 penceramah radikal yang bocor ke publik jangan sampai hanya memantik perseteruan di tengah masyarakat. Dia meminta masyarakat dapat menyaring informasi tersebut agar tidak termakan berita bohong yang sengaja disebar pihak tertentu. Jangan sampai dia rusak di zaman kita, karena dia akan menjadi cerita sejarah yang tidak baik bagi anak-anak kita. Insya Allah akan tetap menjaga negeri ini, tetap menjaga bangsa ini, tetap menyejukkan hati ini. Tapi mesti ada ikhtiar dan usaha dari kita, kata UAS dalam sebuah diskusi yang tayang di salah satu saluran televisi nasional dikutip populis.id pada Rabu 9 Maret 2022. Adapun daftar 180 penceramah radikal itu ramai dibicarakan masyarakat setelah Ustadz Farid Siau mengunggah sebuah foto tangkapan layar pesan singkat WhatsApp di akun Instagram pribadinya. Tangkapan layar itu berisi nama-nama penceramah radikal tersebut. Di antara nama-nama itu terdapat pula nama Farid Siau. Pastikan apakah ini hoax atau hak. Jangan sampai masyarakat tertelan. Masalahnya bukan pada itu, tapi itu bisa jadi pemicu. Maka berhati-hatilah, tuturnya. UAS melanjutkan jika daftar nama penceramah radikal itu valid, maka dia meminta pihak yang merilis nama tersebut sebaiknya memberi penjelasan alasan mereka mengkategorikan para pendakwa itu masuk daftar ustadz radikal. Jangan sampai orang dibuat terikat tak bertanya, tegasnya.